Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam suasana yang agak mendung seperti ini, sehingga suasana kelas menjadi agak gelap. Makanya saya menghidupkan lampu supaya lebih terlihat jelas ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini untuk pembelajaran dari pagi tadi ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Putri kemana? Ada suratnya tadi pagi. Oke, jadi berarti di sini tinggal berapa orang siswa? Ke UKS karena sakit. Ya mungkin karena begini. Oke, baik. Kalau kita sudah tidak apa-apa, ada yang tidak masuk, kita doakan yang sakit semoga segera diberi kesehatan ya. Baik, di sini Ibu punya kopi. Di depan meja ini saya punya kopi dan air panas. Kita seduh terlebih dahulu kopinya. Ini adalah kopi tanpa ampas ini. Kelihatan jelasnya. Kita aduk ya. Nah, kalau kopinya seperti ini dengan air yang sangat panas seperti tadi, ada yang mau minum kira-kira? Bagaimana caranya? Ditiup. Bagaimana caranya kopi ini bisa dinikmati tanpa kepanasan? Pakai es batu. Silakan angkat tangan. Satu. Minum di Korea. Minum di apa? Korea. Takutnya lagi musim panas. Iya, minumnya musim dingin. Oh ya, oke. Minum di Korea. Dua. Saya Bu. Ditambahkan air dingin. Tiga. Ditambahkan es batu. Ditambahkan es batu. Empat. Ditiup. Ditiup. Lagi. Lima. Didiamkan. Oke. Ada beberapa cara untuk menikmati kopi ini menjadi lebih hangat dan bisa Diminum. ditolerir oleh lidah. Kalau terlalu panas seperti ini, maka tidak akan melempung sehingga akan menimbulkan rasa sakit. Di antara betul semua, jadi tidak ada jawaban yang salah. Ditiup, diminum di tempat yang lebih dingin. Di mana? Di Korea, tak hanya di Korea, di Cina. Tempatnya yang lebih dingin. Kemudian ditambahkan air, ditiup tadi, didiamkan, itu semuanya bisa. Tetapi di sini adalah kalau misalnya kita ditambahkan air, jelas suhunya akan menjadi lebih hangat, lebih dingin. Ya, tadi salah satu jawabannya adalah ditambahkan dengan air yang lebih dingin. Kira-kira menurut kalian, kenapa kok bisa? Ada apa sih kok bisa air panas kalau dicampurkan dengan air dingin itu menjadi hangat? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kok bisa ada air panas dicampurkan dengan air dingin tadi kok bisa menjadi hangat? Silakan angkat tangannya kalau ada yang tahu. Kira-kira saja. Yuk silakan Mbak Sabita.
soalnya kan suhunya air panas itu kan tinggi Bu. Pas suhunya air dingin itu rendah, jadi kalau bertemu ya suhunya turun. Oke, ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau bertemunya ini bertemu jadi turun. Turunnya kenapa? Belum tahu Mbak Tabita? Tahu turunnya kenapa? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana atau kenapa proses itu bisa terjadi sampai menimbulkan suhu hangat itu. Namanya proses pencampuran itu adalah asas Black. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang asas Black. Baik, setelah kita belajar tentang asas Black ini dengan proses, dengan metode yang namanya kita sebut dengan problem based learning, nanti saya akan memberikan masalah kepada kalian. Masalahnya bukan tentang kopi tadi, tapi ada lagi. Jadi kita nanti akan menyelesaikan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah kita melalui proses pembelajaran, saya berharap bahwa kalian bisa menganalisis benda, yang manakah yang melepaskan panas dan manakah yang menyerap panas. Kemudian menghitung kalor jenis benda, kemudian melakukan percobaan, merancang alat dan bahannya sampai mengumpulkan data hasil percobaan. Itu untuk hari ini. Jadi untuk hari ini kita sampai melakukan percobaan. Kemudian nanti hari Rabu kita lanjutkan dengan diskusi kelompok dan presentasi. Nah, proses pembelajaran kita hari ini itu kita seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan dimulai dengan sebuah pertanyaan atau masalah. Baru kemudian nanti saya akan melakukan tanya jawab. Baru nanti kita akan melakukan praktikum. Sampai di sini untuk pertemuan kita karena praktikumnya sedikit memakan waktu sehingga pertemuan kita tidak cukup jika sampai presentasi. Jadi saya akhiri sampai melakukan praktikum. Di sini seperti yang saya jelaskan di awal pembelajaran tadi bahwa saya akan memberikan suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya sudah punya sebuah video dari YouTube-nya Pak Wawan ini. Jadi judul YouTube-nya Wawan Hitam. Memang di sana itu YouTube-nya bertebaran dengan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fisika. Di sini saya ambil kejadian yang sering kita alami, tetapi tanpa kita sadari ternyata kasus ini ternyata mengandung asas Black. Kita coba dengarkan, kemudian nanti kita coba menerka-nerka penyebabnya dan proses asas Black-nya di mana. Nah, di sini di YouTube ini pertanyaannya sudah ada di bawahnya itu. Ketika kalian sekarang kan musimnya hujan angin ya, anginnya angin kencang ya. Kalian ada di dalam rumah, merasa kedinginan? Merasa kedinginan. Kemudian kalian ketika angin kencang, cobalah keluar rumah. Apa yang kalian rasakan? Tambah dingin. Nah, sekarang saya tanyakan, kenapa kok bisa kulit kita ketika dihembus oleh angin yang dari luar itu kok bisa terasa dingin? Silakan, ada yang mau mencoba menerka atau mencoba menjawab? Kenapa kok bisa angin menyebabkan kita merasa kedinginan? Atau begini, kalian hujan-hujanan, kemudian hujannya berhenti, kedinginan enggak? Nah, kenapa kok bisa kedinginan? Bukan karena kehujanan ya.
Karena kalau mandi di kamar mandi, apakah akan sedingin ketika mandi air hujan? Enggak. Kenapa itu bisa terjadi? Ada yang bisa? Nah, kita kadang kita tidak menyadari bahwa kejadian itu adalah kejadian yang berhubungan dengan fisika. Betul ya? Ternyata proses itu yang disebut dengan ada asas Black-nya. Tapi pencampurannya, tadi kan kita kenal asas Black itu mencampurkan panas dan dingin gitu ya. Nah, pencampurannya di mana? Asas Black-nya di mana? Siapa yang bisa nyoba? Siapa yang mau mencoba menjawab? Tidak ada? Tidak ada? Yuk, silakan Mbak. Oh enggak, joget doang. Yuk Mbak Sabita. Pertanyaannya adalah begini, mengapa ketika badan kita terkena angin yang kencang atau terkena angin terasa dingin? Enggak jadi. Ada yang mencoba menjawab? Ada yang mencoba menjawab? Nggak tahu. Baik, kalau tidak tahu kita tangguhkan terlebih dahulu. Itu adalah masalah yang akan kita selesaikan selama proses pembelajarannya. Kita ingat ya, kita ingat-ingat masalahnya. Kita punya dua masalah. Yang pertama tadi, kenapa air hangat, air panas dicampur dengan air dingin, kenapa bisa jadi hangat? Itu masalah yang pertama. Yang kedua, kenapa kok ketika ada hembusan angin kulit kita terasa dingin? Oke ya? Oke. Baik, kita sekarang ke tahap yang kedua. Kita akan menemukan solusi dari masalah yang sudah kita temukan tadi. Dua masalah yang kita temukan tadi dengan belajar berkelompok dan melakukan praktikum ya. Nama kelompoknya di sini ada 4 kelompok yang sudah saya bentuk berdasarkan hasil evaluasi pertemuan sebelumnya. Nah, silahkan nama-nama di atas berkumpul dengan nama anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian duduknya melingkar ya, atau duduknya membentuk 4 meja dijadikan satu, kemudian duduk melingkar supaya lebih mudah untuk berdiskusi. Silakan, yuk kelompoknya silakan, nama-namanya ada di sana. Silakan yuk. Ayo berdiri. Baik, semua sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan sekarang perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya dan juga alat praktikumnya. Silakan 1 atau 2 orang perwakilan kelompok mengambil alat dan bahannya. Yuk. Ini sama teman-temannya 2 ya. Biar pakai tisunya. Sudah ada ini. Baik, tadi kita sudah mengerjakan praktikum atas Black ya. Jadi alat dan bahannya sudah dikembalikan di sana. Nanti karena jamnya sudah berakhir, maka
Untuk proses diskusinya dan pengerjaan soal-soal latihan di LKPD-nya silakan dilanjutkan hari Rabu. Kita ketemu lagi hari Rabu. Kemudian sebelum saya akhiri proses pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kalian lakukan hari ini? Apa saja tadi yang sudah kita pelajari hari ini? Menghitung apa? Oke, menghitung tadi kalian sudah menghitung suhu, melihat suhu, betul ya? Dengan termometer, kemudian menghitung kalor jenis ya. Oke, jadi hari ini kalian sudah menghitung kalor jenis, kemudian kalian sudah belajar. Tadi sudah ada yang tanya kenapa air panas kalau dicampur dengan air dingin sudah menjadi hangat. Nanti kita perkuat lagi, pertegas kembali di hari Rabu. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.